Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini, syarat mengikut Yesus. Lukas 9 ayat 22 sampai 27 dan di dalam ayat 23 berkata demikian. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk mengikut Yesus dan untuk menjadi murid Yesus, ada syarat yang harus kita penuhi. Karena darahnya sudah tercurah untuk kita, oleh sebab itu ada syaratnya jika kita mau mengikut Yesus. Ada orang yang memang agamanya Kristen, tetapi dia bukan orang Kristen yang sebenarnya. Karena orang Kristen adalah orang yang mengikut Kristus dan hidup seperti Kristus. Jadi jika kita menyebut diri Kristen tetapi tidak melakukan firman Allah, itu berarti kita hanya beragama Kristen, tetapi kita bukan pengikut-pengikut Yesus. Ada banyak orang menjadikan Yesus hanya sebagai cara untuk mendapatkan seluruh isi dunia. Dengan lain kata, ia tidak mau peduli dengan hidup benar, ia tidak mau peduli dengan hidup suci, tetapi yang penting Yesus memberkati hidupnya, menjawab doanya, dan siap menolong kapanpun ia butuhkan. Jadi tujuannya hanya memanfaatkan Yesus supaya dia bisa mencapai seluruh keinginan-keinginan dagingnya. Tetapi apa artinya kita mendapatkan seluruh isi dunia ini jika jiwa kita binasa? Yang Yesus ingin tekankan adalah jiwa kita dulu yang diselamatkan, maka kemudian segala yang baik pasti akan Tuhan sediakan dalam hidup kita. Jadi dari ayat-ayat bacaan hari ini kita akan belajar beberapa hal yang Yesus jelaskan sebagai syarat dalam mengikuti Dia. Yang pertama, kita harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Ayat 23. Kita bukan memikirkan berkatnya terlebih dahulu, tetapi kita harus pikirkan bagaimana kita dapat menyangkali diri kita sendiri. Daging ini sudah begitu dikuasai oleh dosa dan dikendalikan oleh dunia dan kuasa kegelapan, sehingga kita harus menyangkal diri. Segala sesuatu yang kita sukai tetapi bertentangan dengan firman Tuhan harus kita lepaskan, dan kita harus berani berkata tidak meskipun sakit. Meskipun kecewa, meskipun berat, kita harus berani berkata tidak. Yang menjadi keinginan kita hanyalah setia mengiring Dia, menyenangkan hati Yesus, dan kita mau menyangkal diri dengan berani pikul salib setiap hari. Jika kita berani menyangkal diri dan pikul salib setiap hari, maka kita akan terus mengalami kemajuan. Kita akan menerima berkat dan mujizat luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang kedua, rela kehilangan nyawa. Ayat yang ke-24. Rela kehilangan nyawa artinya tidak ada sesuatu yang kita pertahankan dalam hidup kita. Rela kehilangan sesuatu yang terpenting dan yang paling utama dalam hidup kita. Alkitab berkata, orang-orang yang rela kehilangan nyawanya justru tidak akan kehilangan nyawanya. Ketika kita rela kehilangan nyawa, itu berarti kita juga rela kehilangan kesombongan kita. Kita rela kehilangan kepentingan-kepentingan dan kesenangan-kesenangan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, apa syarat mengikut Yesus? Yaitu tidak malu karena nama Yesus. Ayat 26. Kita harus berjalan dalam kebenaran. Kita tidak boleh terpengaruh dengan dunia ini, dan kita harus mendahulukan Tuhan lebih dari segalanya. Maka kita tidak akan malu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Orang boleh berkata dan berbuat apapun terhadap kita karena kita pengikut Yesus. Tetapi kita tidak perlu malu karena nama Yesus. Sebab kita tahu bahwa nama itu yang menyelamatkan kita.
Nama itu yang membebaskan kita dari segala kutuk dosa, dan kita tahu bahwa nama itu yang telah memberikan jaminan untuk hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudaraku, mengiring Yesus bukanlah sebuah keadaan, tetapi mengiring Yesus adalah sebuah keputusan penting, di mana kita mengambil keputusan untuk menjadikan Yesus sebagai yang paling utama dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pelajaran penting yang kami terima hari ini. Terima kasih buat tuntunan firman-Mu yang membawa kami kepada kebenaran. Sebagaimana apa yang sudah kami baca, kami dengar pada pagi hari ini. Sungguh syarat untuk mengikut Engkau tidak mudah. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau memampukan kami untuk kami dapat menyangkal diri kami dan memikul salib setiap hari. Kami rela kehilangan nyawa, dan kami tidak malu mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Karena Engkaulah Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak ditinggikan, dan Engkaulah Allah Tuhan yang benar di atas segala Tuhan. Karena itu kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu hari ini membawa kami kepada pengenalan yang lebih dekat, lebih dalam akan Engkau, sehingga kami tetap memiliki keyakinan iman yang teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Tuntun kami sepanjang hari ini dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.